Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fernanda Ganesha Putra dengan NIM 2406012111417. Di sini saya akan menjelaskan laporan tugas teori bahasa dan otomata mengenai hasil implementasi ekspresi reguler atau regex. Nah, kali ini kita akan menjelaskan apa itu dulu deskripsi studi kasusnya ya. Nah, untuk dalam banyak aplikasi validasi input pengguna sangat penting untuk memastikan bahwa yang dimasukkan benar dan sesuai dengan format yang diharapkan. Nah, dua input umum ini yang sering divalidasi adalah nomor telepon dan alamat email. Untuk studi kasus ini di mata kuliah TBU saya mengambil nomor telepon dan alamat email. Nah, nomor telepon yang salah dapat menyebabkan kegagalan dalam komunikasi. Nah, untuk sementara alamat email yang salah dapat menghambat pengiriman informasi yang penting. Nah, untuk bahasa yang saya gunakan adalah AppleScript adalah bahasa scripting bawaan macOS yang sering digunakan untuk mengotomatiskan tugas dan memanipulasi data. Nah, meski AppleScript tidak memiliki dukungan ekspresi reguler Rex seperti bahasa lain, itu dapat melakukan validasi sederhana dengan menggunakan string. Seperti itu. Nah, untuk solusinya mungkin kita akan melakukan dengan salah satu dengan pendekatan yaitu menggunakan pendekatan string eh, untuk menunjukkan bagaimana experience dapat diimplementasikan dalam AppleScript untuk memvalidasi email dan menggunakan pola regex. Nah, di sini saya sudah eh, memiliki sampingan ya dengan itu ini alamat email daftar kita ini. Nah, di sini mempunyai apa ya, validasi email ya ini ya. Nah, untuk penjelasannya adalah di sini adalah set a post of office of add in email adalah fungsinya untuk digunakan untuk mencari posisi simbol add dalam string email. Nah, posisi ini juga dikembalikan dalam posisi pertama dari karakter add dalam string. Jika si add-nya tidak ditemukan, nilai yang digunakan adalah 0. Nah, selanjutnya untuk eh, set.post office of in email adalah sama dengan pencarian add digunakan untuk menemukan posisi pertama dari karakter titik dalam string email. Nah, selanjutnya adalah if a post eh, lebih besar satu, memastikan bahwa simbol add tidak berada di awal string dan dot post untuk memastikan bahwa simbol titik berada setelah add dan ada setidaknya satu karakter di antara keduanya. Nah, untuk dot post text of email memastikan bahwa simbol titik tidak berada di akhir string. Nah, untuk membalikkan hasil validasinya. Nah, untuk loopnya sendiri itu di sini ya di repeat with email in email list. Nah, itu untuk loop memproses setiap email dari daftar email listnya ini sendiri agar untuk setiap iterasi variabel the email akan diisi dengan email yang sedang diuji. Nah, untuk the validate email adalah dalam kurung email, fungsinya adalah untuk kita memanggil email yang ada di dalam daftar tersebut untuk kita uji. Nah, jika fungsinya validate email berhasil, akan mengembalikan true. Artinya, email tersebut valid. Maka akan menampilkan dialog yang menyatakan bahwa email tersebut valid. Nah, di sini valid. Nah, jika validate email mengembalikan false, maka dialog akan menampilkan bahwa email tersebut tidak valid. Di sini contohnya. Nah, untuk display dialog the email is valid adalah jika email valid, script akan mungkin menampilkan pop-up ya dan menyatakan bahwa email tersebut valid. Nah, untuk display dialog the email and is invalid, jika memang untuk emailnya itu tidak valid, maka pop-up akan menampilkan bahwa email itu tidak valid juga.
Nah, di sini ada Agus Soreng itu akan menampilkan sebuah pop-up ya di sini ya, kita akan run saja. Nah, di sini Agus Soreng kan terdapat pop-up is valid. Berarti karena simbol si Agus ini berada di tempat yang tepat, maka akan mengeluarkan pop-up seperti ini, valid, karena dia berada menghasilkan hasil yang true. Tidak selanjutnya untuk Bambang Gendolet.com ini adalah tidak invalid ya. Kenapa kalau tidak invalid? Karena di sini add-nya tidak ada dan di sini hanya menggunakan titik saja. Maka dia akan menampilkan pop-up tidak berhasil. Berarti dia mengembalikan false. Nah, untuk pop-up PSHP sendiri, ini kan di sini menampilkan tidak valid ya. Berarti di sini tuh antara add-nya dan dot-nya tidak ditampilin di sini karena di PSHP sendiri tidak memiliki nilai yang add dan dot tersendiri. Maka dia akan menampilkan pesan false tentunya dan menampilkan pop-up-nya invalid. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kontingen yang untuk validasi format nomor telepon sendiri. Seperti yang kita bicarakan tadi, jika di dalam suatu data ada nomor yang mungkin tidak cocok, dia akan mengembalikan entah itu true atau false. Maksudnya kalau tidak cocok, kita kan dia mengembalikan false sendiri. Nah, untuk true, ya berarti dia akan memiliki nomor yang benar-benar mempunyai nilai true. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kontingen di sini. Nah, di sini terdapat fungsi validate phone number. Nah, ini adalah fungsi untuk menerima suatu parameter, yaitu phone nomor sendiri, nomor telepon yang ingin validasi. Nah, tujuannya ini adalah tujuan untuk apakah nomor telepon yang diberikan hanya terdiri dari angka memiliki panjang yang tepat 10 atau 12 karakter. Nah, di sini untuk set is number to true adalah variabel dari is number-nya digunakan untuk menyimpan apakah nomornya hanya berisi angka. Pada awalnya nilainya diinisialisasi sebagai true itu sendiri. Nah, untuk repeat loop-nya ini satu I from one to next sendiri, set satu karakter ini mendefinisikan setiap iterasi variabel mungkin char-nya akan diisi dengan karakter i dari phone number-nya sendiri. Nah, selanjutnya di sini setiap pemeriksaan karakter dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 9. Nah, jika char ini bukan angka, maka is number diatur menjadi false dan loop segera dihentikan dengan exit repeat. Nah, ini artinya jika ada suatu karakter yang bukan angka, pemeriksaan itu akan berhenti sendiri dan langsung dinyatakan sebagai tidak valid karena dia tidak mempunyai nilai true-nya sendiri. Nah, di sini ada if is number and lex, ini digunakan untuk apakah is number-nya ini apakah semua karakter dalam phone number adalah angka dan lex-nya sendiri itu apakah phone number itu panjangnya 10 atau 12 karakter. Nah, bagian utamanya adalah daftar nomor telepon untuk diuji. Sini saya akan menjelaskan apa itu set phone number to yang ada di nomor ini yang tertera. Nah, di sini saya telah membuat daftar nomor 3 lah untuk kita uji. Nah, cuma memiliki nilai true atau false. Untuk loop repeat with the founder as number adalah loop ini berjalan melalui setiap nomor telepon yang telah kita daftarkan di dalam phone number-nya tersendiri. Nah, setiap nomor telepon dalam daftar akan diperiksa apakah menggunakan fungsi validate phone number. Jika nomor tersebut valid, dia akan memunculkan dialog valid dan menyatakan bahwa nomor tersebut adalah nomor telepon yang valid.
jika tidak valid, akan menyatakan bahwa nomor yang di sini itu manakah yang tidak valid dan akan menampilkan pop-up, maaf, nomor ini tidak valid, is an invalid phone number. Mungkin kita langsung saja running programnya. Nah, di sini kita menggunakan 0812 sampai dengan 0 itu kenapa valid ya, karena kita menggunakan emang benar angka dan kita tidak keluar dari ini yang di 12 angka nih. Jadi kan dia akan menghasilkan sebuah true untuk dari nomor yang kita masukkan dalam daftar. Nah, untuk dari selanjutnya adalah 1, 2, 3. Nah, di sini nih ABC, ABC sampai 8. Kenapa ini bisa dinyatakan valid? Seperti yang kita tahu di program ini, di dalam program ini kita tidak boleh menambahkan selain angka huruf ya jadinya. Jadi maka dia akan menampilkan pop-up is an invalid phone number itu karena dia memiliki nilai yang false. Nah, selanjutnya adalah untuk 01 sampai dengan 11. Ini kenapa ya invalid juga? Di sini kita ingat kan, di sini kita panjangnya cuman hanya sampai 12 aja. Nah, kita di sini tuh berarti sampai di sini sampai 14 saja. Makanya di sini dia akan menampilkan sebuah pesan is invalid phone number karena kita tidak mengeset itu sampai dengan 14, kita hanya ngeset di 12. Dia akan, makanya di sini dia menampilkan nilai false karena ya seperti itu, kita tidak membuatnya sampai 12 saja. Nah, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata atau apapun, mohon dimaafkan. Kalau ada kekurangan tugas apapun, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.